Alhamdulillah, saya syukur saya dikasih sakit lepra. Bayangkan, dia mengatakan, saya syukur saya dikasih sakit lepra. Ketika itu saya pun terkejut. Saya bertanya, Pak, Bapak tadi bilang Bapak syukur dikasih sakit lepra. Iya Mas. Loh Pak, Bapak itu dikasih sakit kok malah syukur? Apa katanya? Mas, saya syukur dikasih sakit lepra. Kenapa? Kalau saya di situ tidak dikasih sakit lepra sama Allah, mungkin saya tidak akan ditempatkan di sini dan saya tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Lantaran saya itu dikasih sakit lepra sama Allah, akhirnya saya ditempatkan di sini. Alhamdulillah saya bisa dapat hidayah. Sehingga si bapak ini justru menganggap dari rasa sakitnya itu bisa jadi perantara beliau untuk dapat nikmat hidayah. Umumnya orang ketika dicoba sakit, dia ngapain? Ngeluh, dan ngeluh. Ini si bapak bisa menemukan jalannya syukur yang luar biasa. Beliau dicoba dengan sakit yang sangat luar biasa. Yang sakitnya itu istilahnya kalau orang bilang itu ya, membuat beliau jadi diasingkan dari rumahnya, dari lingkungannya, ya tidak disukai banyak orang. Tapi beliau masih bisa menemukan jalannya syukur. Beliau mengatakan, Alhamdulillah lantaran saya dikasih sakit lepra, saya ditempatkan di sini dan saya bisa mendapatkan hidayah. Saya bisa ketemu dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman. Luar biasa kan? Dan itu bukan cuma diomong, tidak cuma dibicarakan saja. Ketika saya mencoba masuk ke salah satu pantinya, saya menemukan ada nasi yang dijemur. Kalau orang Jawa bilang itu nasi aking. Ketika saya tanya, ini punya siapa? Oh itu ada punya ibu di dalam. Akhirnya saya penasaran, saya pun masuk, saya temui ibu itu. Mohon maaf, kakinya itu, telapak kakinya sudah tinggal separuh gitu ya. Karena memang ya lumpuh. Terus beliau itu kalau kemana-mana karena tidak bisa jalan, sampai istilahnya mohon maaf dalam bahasa Jawa itu ngesot. Ngesotnya itu pakai semacam kayak papan, ya papan, terus kemudian dikasih roda kayak gitu itu untuk beliau kemana-mana. Ketika saya ketemu dengan ibu itu, saya kagum, ya. Saya pun merasa terenyuh dan saya merasa ini loh, orang yang luar biasa bisa nemu jalannya syukur. Beliau ternyata jemur nasi itu bukan sembarang dijemur. Jadi ketika beliau itu dapat jatah makan nasi dari pemerintah, nasi yang separuh ini dimakan, kemudian yang separuh ini dijemur, dikeringkan. Dan dari hasil nasi yang dijemur dikeringkan ini, sebagian digunakan untuk sedekah, infak, tabungan korban. Dan yang mencengangkan adalah mereka punya tabungan haji amanah. Karena orang lepra secara medis tidak boleh, yang naik pesawat tidak boleh berangkat haji. Akhirnya mereka berusaha untuk nabung biar bisa melaksanakan haji amanah. Luar biasa loh ini, luar biasa. Dan ketika itu saya ketemu dengan beliau cerita yang saat itu ketika saya ke sana sedang bulan Ramadan. Karena orang lepra tidak boleh puasa, mereka harus bayar fidyah karena mereka harus mengkonsumsi obat. Beliaunya ini harus selalu mengkonsumsi obat sehingga beliau tidak bisa puasa, sehingga harus bayar fidyah. Akhirnya dia telepon anak kandungnya. Dia telepon anak kandungnya dengan bahasa Jawa kurang lebih seperti ini. Nak, iki kan sasi poso, gede-gede nih ganjaran. Ibu yo pengen nak entuk ganjaran sing gede ning bulan Ramadan. Kalau bahasa Indonesia yang kurang lebih, nak ini bulan Ramadan, besar-besarnya pahala. Ibu pengen nak dapat besarnya pahala di bulan Ramadan. Ibu tolong nak dikirimi uang untuk bayar fidyah. Lalu apa yang terjadi? Sama anak kandungnya dikirimlah uang. Berapa nilai uangnya? Rp20.000 saja. Anda bisa bayangkan gitu ya. Ketika si ibu ini minta uang untuk bayar fidyah, sama anak kandungnya cuma dikasih Rp20.000. Cukup berapa hari itu? Paling sehari 2 hari. Lalu apa yang dilakukan ibu ini? Ibu ini tidak marah. Ini hebatnya, ibu ini tidak marah, tidak kemudian melaknat anaknya, tidak. Ibu ini dengan kesatria, kemudian dia mengambil pakaiannya yang ada dalam lemari. Dia pilih pakaian-pakaian yang terbaiknya. Kemudian setelah itu dia kumpulkan, dia suruhan temannya untuk menjualkan di pasar. Lakulah Rp100.000. Ibu tidak mikir, besok saya mau pakai baju apa, lebaran saya mau pakai baju apa. Yang dipikir oleh ibu ini, besok saya membayar fidyah, pakai uang apa. Apakah Allah akan tinggal diam saja melihat hambanya yang bersungguh seperti ini? Tidak. Janjinya Allah, intang surullah yang surkum, wa yuthabbit aqdamakum. Besok paginya, tidak tunggu lama. Tiba-tiba ada seorang perempuan, dia datang dari Surabaya. Perempuan ini tidak kenal sama ibu yang lepra ini, ibu yang lepra ini tidak kenal sama si perempuan ini. Tiba-tiba si perempuan ini simpuh, duduk di depan si ibu yang lepra ini. Kemudian si perempuan ini mengatakan, Bu, saya datang dari Surabaya. Saya datang ke sini dalam rangka, Bu, pengen ngangkat ibu jadi ibu angkat saya. Tolong ibu berkenan, saya diangkat jadi anak angkat ibu.
Si ibu yang lepra ini bingung, "Nak, kondisi saya kan seperti ini. Ngapain kamu pengen ngangkat saya jadi ibu angkat?" Singkat cerita, si anak perempuan dari Surabaya ini mengatakan, "Bu, saya sudah lama ditinggalkan orang tua saya. Saya rindu doa orang tua saya. Saya datang ke sini dalam rangka pengen dapat doanya dari ibu." Akhirnya si ibu itu tanya, "Ya udah, kamu pengen didoakan apa?" "Bu, saya sudah 10 tahun nikah. Sampai sekarang saya belum dikaruniai anak. Doakan ya Bu ya, mudah-mudahan saya bisa segera dikaruniai anak." "Ya udah Nak, saya doakan mudah-mudahan kamu segera bisa dikaruniai anak." Akhirnya sebelum si anak perempuan itu tadi pulang, si anak perempuan ini menyerahkan amplop untuk si ibu angkatnya atau ibu yang lepra ini. "Bu, ini ada amplop isinya uang bekal untuk ibu selama bulan Ramadan. Nanti kalau habis di dalam ada kartu nama saya, minta tolong sama petugas panti untuk nelpon saya, nanti saya kirim lagi." Akhirnya dibukalah sama si ibu itu. Isinya berapa? Uang 1 juta rupiah. Kalau kita tarik cerita sehari sebelumnya, si ibu ini telepon anak kandungnya untuk minta uang untuk bayar fidyah, dikasih uang 20.000 rupiah. Besok paginya Allah kirim seorang anak perempuan yang minta diangkat jadi anak angkat, yang secara akhlaknya lebih baik daripada anak kandungnya. Ketika sehari sebelumnya ibu ini menjual pakaiannya, ya dijual laku 100.000 rupiah. Besoknya Allah nuker dengan 1 juta rupiah. Itu pun kalau habis masih boleh minta lagi. Coba kita bayangkan, luar biasa kan? Luar biasa. Dan itu bukan selesai berhenti sampai di situ, enggak. 3 bulan kemudian si anak angkatnya ini akhirnya telepon. "Bu, alhamdulillah, setelah 10 tahun saya nikah, setelah 10 tahun saya berharap menunggu diberi momongan oleh Allah. Akhirnya sekarang saya hamil, Bu." Hamil anak itu. Ya, hamil, alhamdulillah. Dan singkat cerita akhirnya anak itu lahir. Kemudian si anak angkat ini telepon si ibu angkatnya ini, "Bu, alhamdulillah anak saya lahir, tapi mohon maaf saya belum boleh bawa anak angkat saya atau belum boleh bawa anak saya ke tempat ibu karena alasan medis, karena alasan kesehatan." "Ya udah Nak, enggak apa-apa." Karena yang namanya orang desa, image-nya orang sukses itu kalau jadi PNS, si ibu yang lepra ini mendoakan, "Nak, mudah-mudahan dengan kamu punya anak ini rezekimu tambah banyak. Mudah-mudahan kamu bisa diangkat jadi PNS." Lah kebetulan saat itu dia bersama dengan suaminya juga sedang daftar jadi CPNS dan sekarang mereka berdua jadi PNS di Sidoarjo sana. Ini loh gambaran cerita. Betapa ketika kita bisa menemukan jalannya syukur, semua terasa indah. Bahkan hal yang memberatkan, hal yang kelihatannya di situ menyusahkan, sakit yang begitu luar biasa saja, masih bisa dijadikan jalannya syukur. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, nikmat kita ditambah. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat, akhirnya justru kita kehilangan nikmat itu sendiri dan akhirnya juga kita justru malah mendapatkan siksa dari Allah. Oke, para pemirsa semuanya, demikianlah sedikit tausiah dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya dan menjadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.